Shalom keluargaku semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari Selasa ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Keluargaku, salah satu sumber stres yang paling sering terjadi adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi sebenarnya ketika kita melihat kehidupan orang lain dan kita malah fokus dengan kehidupan orang lain, kita itu seperti orang yang ikut lomba lari tapi tidak fokus pada pertandingan kita. Nah, kalau saudara lihat orang lomba lari kan itu ada treknya masing-masing. Mereka harus berlari di treknya mereka masing-masing. Mungkin trek orang di samping mereka itu garisnya agak bengkok sedikit gitu ya. Kalau mereka sibuk lari sambil lihat ke samping, wah kok bengkok ya, kok seperti itu ya. Lama-lama apa yang terjadi? Orang lain akan mendahului kita dan bahkan mungkin kita tidak akan finish. Ya, kenapa? Karena kita ditabrak oleh orang yang ada di belakang kita. Keluargaku, firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ujilah pekerjaanmu sendiri, jangan fokus atau sibuk dengan pekerjaan orang lain. Seringkali di masa-masa sekarang ini ya, di dunia sosial media ini, kita sangat mudah terpancing untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita tuh sepertinya kurang kalau kita belum mencapai apa yang orang lain capai. Dan karena mereka posting di sosial media, itu akhirnya membuat kita merasa kita ini kurang berhasil kalau kita belum menjadi seperti mereka. Tapi coba renungkan sebentar. Kalau tidak ada sosial media, kalau tidak ada Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, tidak ada tempat untuk orang bisa post apa yang menjadi pencapaian mereka atau sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Apakah kita juga akan terlepas dari rasa bersaing satu dengan yang lainnya? Tidak juga, karena memang rasa ingin menang itu selalu ada di dalam hati kita. Yang perlu kita sadari adalah kita perlu untuk melihat diri kita ini utuh di hadapan Allah. Kita perlu untuk melihat diri kita ini sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah, sehingga kita fokus pada diri kita sendiri. Fokuslah pada pertandingan kita. Nggak usah lihat pencapaian orang lain, tapi mari terus bangun hidup kita, bangun diri kita, supaya kita terus bertumbuh dan mengalami Tuhan. Nah, orang lain akan melihat kita seperti kita melihat orang lain. Tapi yang perlu kita ingat adalah jangan sampai membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan soal kita membandingkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Hidup ini adalah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan setiap orang memiliki ceritanya sendiri, setiap orang memiliki pengalamannya sendiri. Kita bisa saling menguatkan dengan pengalaman kita, namun kita juga bisa jatuh, bisa gagal ketika kita terlalu sibuk memperhatikan orang lain dan membandingkan diri kita dengan mereka. Saya ingin mengingatkan kita bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Ya, minggu lalu kita sama-sama mempelajari dan merenungkan ini. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita semua diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Dan setiap kita ini adalah pribadi-pribadi yang ditebus oleh darah Yesus. Semua kita sama. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada A dan B itu mungkin berbeda. Tapi Tuhan mempercayakan sesuatu pada setiap orang dan Tuhan itu adil. Dia tidak pernah melakukan sesuatu atau dia pilih-pilih ya dalam kehidupan kita. Kita pasti pernah lihatlah ada orang yang diberikan kelebihan apa, tapi mereka juga punya satu kekurangan sehingga ada orang lain yang harus menolong mereka dalam kekurangan-kekurangan mereka. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi mari berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan untuk kami bisa melihat diri kami fokus dengan pertandingan iman kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi sibuk dengan apapun yang terjadi di luar kami dan menghalangi kami untuk terus berjalan mengikut Engkau, mengiring Engkau. Tuhan, aku berdoa biarlah di zaman yang penuh dengan sosial media ini Tuhan, kami bisa terus fokus untuk mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Sehingga kami tidak mudah terjatuh, kami tidak mudah berhenti, kami tidak mudah kehilangan fokus dengan apa yang ada di sekeliling kami. Berkati kami hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus berkati kami hari ini, beri kami sukacita dan kekuatan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.